Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya tidak beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus, para sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam renungan hari ini, di mana orang Saduki adalah salah satu golongan elit Yahudi. Mereka mencoba menggunakan Yesus demi kepentingan golongan mereka. Seringkali mencobainya. Dalam hukum perkawinan Lewi, diharuskan bagi seorang laki-laki untuk menikahi janda dari saudaranya yang telah meninggal demi meneruskan keturunan dari saudaranya itu. Orang Saduki menggunakan hukum ini untuk meneguhkan keyakinan mereka yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Jika perkataan Yesus sejalan dengan keyakinan mereka dan hal itu dinyatakan di depan umum, mereka akan sangat diuntungkan. Saudaraku seiman dalam Kristus, di era media sosial sekarang ini banyak orang ingin menjadi terkenal, menjadi lebih dikenal banyak orang, juga seringkali mendompleng, menumpang ketenaran dari orang lain. Ketika seseorang memposting foto dirinya bersama orang terkenal, ia berharap agar ia juga dikenal dan status sosialnya menjadi naik. Sedihnya orang tidak peka bahwa sebenarnya ini adalah perbuatan manipulatif yang memanfaatkan orang lain demi status dirinya sendiri. Demikian juga dengan kehidupan perkawinan sekarang ini. Misalnya dengan jarak jauh, atau sering kita dengar dengan LDR, membuat pasangan suami istri menggunakan media sosial dengan bebas tanpa ada yang memantau mereka. Mereka dengan bebas mengakses maupun berkomunikasi dengan siapapun yang mereka inginkan. Namun hal tersebut juga berlaku bagi mereka pasangan suami istri yang tinggal bersama. Mereka menggunakan media sosial dengan keegoisan mereka sendiri. Dengan media sosial ini, mereka bebas berbuat apapun. Dampak yang sangat nyata adalah adanya atau munculnya pihak ketiga dan membuat makna perkawinan menjadi tidak sakral atau tidak suci lagi.
gampang untuk berpisah dengan alasan sudah tidak cocok lagi, sudah tidak bisa lagi. Saudaraku seiman dalam Kristus, sahabatku, sahabat suara hati dimanapun Anda berada, melalui kebangkitan orang mengalami hidup baru bersama Tuhan, bersama Allah. Manusia adalah bersama Allah dalam sebuah realitas rohaniah surgawi. Ketika jiwa hanya berpusat pada Allah, orang tidak lagi dipengaruhi dan memikirkan realitas manusiawi, duniawi, termasuk persoalan perkawinan. Orang Saduki mengukur realitas surgawi dengan ukuran duniawi. Ini yang menjadi keliru. Mereka mengkerdilkan kemahakuasaan Allah dengan sempitnya cara berpikir mereka. Dengan kata lain, mereka memenjarakan Tuhan dalam kerangka berpikir manusia yang begitu dangkal. Bisa jadi kita pun sering mencemaskan kehidupan akhir kita ketika kita membandingkannya dengan realitas keduniawian kita. Saat ini kita diajak untuk membuka diri pada kuasa Tuhan dan menggantungkan hidup kita pada penyelenggaraannya. Bagi kita, kebahagiaan bersama Allah melampaui kebahagiaan apapun yang kita miliki di dunia. Marilah kita selalu setia pada kehidupan bersama Tuhan. Dan kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, semoga kami semakin terbuka pada kuasa-Mu. Bangkitkanlah iman dan harapan kami untuk merindukan kebahagiaan surgawi yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.